Baik. Nah, terima kasih. Kita masuk sesi yang kedua. Ini sebenarnya sih saya harapkan kalau bisa pakai laptop, kemudian juga bisa melihat nanti atau rekaman ini juga nanti akan ada rekamannya nanti mungkin bisa dipraktekkan ini ya di waktu yang lainnya ya. Kenapa? Karena menurut saya ini penting dan saya buatnya ini juga dadakan gitu ya sehingga sangat tergantung dengan istilahnya itu apa ya sangat tergantung dengan keadaan internetnya nih ya. Oke, izin saya share screen ya. Oke, izin saya share screen. Oke, sudah kelihatan. Oh, share screen saya di sini. Berarti saya akan kecilkan dulu. Oke, ini screen saya. Pertama saya akan buka dulu ya. Yang pertama. Oke, saya pakai Google Chrome saya ini ya. Di Google Chrome ini saya sudah pakai AI, mulai iHub, kemudian juga Perplexity, kemudian ada Quillbot.ai ya, Gemini, kemudian ada ChatGPT, ada Watase, kemudian juga ada EduID.ai, ada Magic Pen dan juga ada Magic School ya. Tapi saya akan fokus kepada pertama itu mungkin dari ChatGPT dulu, ini satu gitu ya. Di Gemini. Kemudian yang ketiga saya akan buka di .ai. Microsoft-nya Copilot-nya Bard ya. Sebelumnya Bard sekarang jadi Copilot. Copilot ini juga bisa digunakan. Oke, di sini kita lihat uh, ini saya kelihatan ya. Screen saya kelihatan ya. Bunyi. Belum, Ustaz. Belum, Pak Dokter. Sekarang udah kelihatan Ya, belum? tadi HP Belum Mama. terlihat. Belum terlihat. Belum, Pak Dokter, belum. Dari tadi belum ya? Bahan teknis ya. Nah, Masih muter-muter, Pak Dokter. kayaknya kelamaan muternya nih kayaknya. Eh, Oke, saya ulang lagi. Izin untuk share screen. Ya, sebentar. Ini untuk app-nya. Oh, sebentar. Ini ya masih muter emang ini ya. Oke, izin share screen. Kemudian di screen itu saya ambil yang ini aja, langsung ke Chrome ya. Walaupun nanti ketika saya buka di Edge itu dia nggak bisa. Oke, apakah sudah kelihatan? Belum. Belum, Pak Belum, Dokter. Pak Dokter. Masih muter. Sebentar ya, yang sabar sebentar. Oke, masih sebentar. Nah, sudah bisa ya? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Saya ulang lagi nih. Jadi, kita akan melihat ada Gemini, yang ketiga itu ada Edu. Ini juga sama kata pembelajaran Google Classroom. Kemudian sebenarnya ada banyak lagi di ya Magic School. Di Magic School istilahnya itu codingnya ini kayaknya agak-agak mirip nih ya. Cool.ai ya. Jadi bisa semuanya ya. Sudah boleh tanya ya, boleh tanya. Nah, ini ChatGPT ya, saya akan jelaskan. Saya rasa ini tinggal daftar pakai Google ya. Kemudian nanti akan jadi ini sudah siap untuk kita eksekusi untuk yang ChatGPT-nya. Kemudian yang Gemini ini juga sama nih. Hello, Dr. Abdurrahman Wisno. Ini juga udah ready juga siap as Gemini ya. Kemudian ada eduid.ai ini ya. Kemudian yang tunggu nih ya. Oke ya, sambil menunggu yang ini kan ya try closing some gitu ya. Oke, saya mulai dari sini. Jadi saya mau nanya dulu ke sini tentang bagaimana ya pengembangan desain pembelajaran pendidikan ya, ya kemudian menggunakan artificial intelligence ya pada kelas saya pilih kelas 12 lah yang paling tinggi ya, kelas 12 ya udah tahu nih, kita lihat ya. Nanti dia, ini kan hanya nanya ya, hanya bertanya tentunya itu seperti apa. Nah ya, sama seperti dalam desain pembelajaran, kita nggak perlu lagi istilahnya itu mencari-cari, ditawarkan mulai dari sama ya, dalam desain pembelajaran itu kan ada identifikasi tujuan, jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama, tujuan pemberinya materi pembelajarannya, kemudian evaluasi otomatis ya, dan juga chatbot dan juga virtual assistant serta pembelajaran kolaboratif berbasis AI ya, dan juga nanti pembuatan rencana pembelajaran, analisis prediksi performa siswa, pembelajaran interaktif menggunakan teknologi VR ataupun juga AR gitu ya. Nah, ini cara menjelaskannya gitu ya, atau cara menyusun desain pembelajarannya. Oke, suara saya masih terdengar ya, mudah-mudahan. Ini mungkin agak sedikit ini. Nah, saya ingin tahu nih yang berikutnya. Bentar, ini agak sedikit mengganggu nih. Bentar ya. Oke.
Nah, ya berikutnya saya ingin tahu tentang sebenarnya desain pembelajaran seperti apa ya. Jadi desain ya menggunakan uh, artificial intelligence ya untuk mata pelajaran misalnya sejarah ya sejarah kebudayaan Islam kelas misalnya kita akan lihat sebenarnya desainnya kayak gimana sih. Nah, kita langsung buat nih ya identifikasi kompetensi dasar tujuan pembelajaran adalah nanti sebenarnya lebih spesifik lebih bagus ya konten belajar interaktif dengan teknologi AI ya video simulasi narasi otomatis adaptif kuis adaptif kemudian RPP-nya juga yang sifatnya itu dia individual jadi personalized learning plan atau learning plan orang biasanya ya learning plan-nya evaluasi otomatis dan juga pengalaman belajar ini kalau pada ini kalau tadi ya karena saya pilihnya itu adalah pakai sejarah kebudayaan Islam maka kemudian ditawarkan learning experience-nya itu adalah menggunakan AR dan juga VR ya jadi virtual reality ini akan menarik walaupun agak sedikit mahal kalau biayanya ya skenario simulasi sejarah kemudian juga project kolaboratif dengan AI peningkatan karakter Islam menggunakan personal AI dan juga evaluasi sampai nanti terakhir selalu ada etikanya gitu ya nah di sini sampai kepada yang paling gampang sih semua ada misalnya buatkan ya RPP ya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas gantian kelas 8 dengan sumber mutakhir dan detail. Dia bukan hanya bisa membuat istilahnya itu tulisan, tapi dia sudah bisa membuat ini. RPP-nya juga dia disesuaikan ini ya. Ini kelas 8 semesternya tadi nggak saya sebutkan di semester 1. Alokasi waktunya, tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya ya. Kemudian nah ini nanti tinggal disesuaikan dengan apa promnya itu ya. Ini materi pembelajarannya, sumber dan bahan ajarnya, metode pembelajarannya, ya langkah-langkah pembelajaran sampai ini detail ya. Yang saya sebutkan nih biasanya nih 15 menit pertama seperti apa, 60 menit berikutnya seperti apa ya. Kemudian jadi ini sangat-sangat lengkap sekali gitu. Jadi kalau masih ada guru yang pakai RPP kemudian ngambil ngopi dari punya orang lain, aduh sangat sayang sekali. Kenapa? Karena dengan adanya AI ini, ChatGPT ini misalnya itu dia akan otomatis juga pertama dia tidak plagiasi ya, dia tidak sama dengan yang lainnya ya. Kemudian dia juga adalah milik kita karena ide gagasan itu dari kita ya. Nah ini tadi promptnya itu dia belum detail ya. Kalau mau topik utamanya di sini nih ya. Jadi di sini itu di prompt itu adalah perintahnya ini mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 materi tentang gitu ya. Nah, itu dia langsung pasti akan otomatis. Nah, ya. Kemudian nanti juga nih semua tugas itu bisa di sini walaupun nanti karakter dari ChatGPT ini dia adalah sifatnya itu naratif ya. Jadi nanti kalau untuk yang lainnya itu menggunakan AI yang lain. Kayak ini adalah ChatGPT. Berikutnya Gemini. Gemini ini dia kurang lebih juga sama, tapi kemudian karena dia base-nya itu adalah dari Google ya. Kalau tadi Copilot itu dari Microsoft gitu, masing-masing punya kelebihan. Ini dia akan lebih detail lagi. Saya buatkan pertanyaan yang sama. Buatkan ya desain pembelajaran ya pendidikan agama Islam ya berbasis artificial intelligence ya untuk kelas gantian, untuk kelas 9 ya pada mata pelajaran enggak anak PA ini anggapnya sudah mata pelajarannya. Nah, oke, kita lihat. Jadi ketika ini bilang ya kaitan dengan ini desain kita pernah kasih challenge untuk itu ini udah ada. Ya, jadi desain pembelajaran itu tujuan pembelajarannya apa, komponen desain pembelajarannya, platform pembelajaran berbasis AI-nya, tutor virtual, game edukasi, simulasi, materi pembelajaran, kemudian pemanfaatan AI-nya. Ini contoh implementasi, misalnya modul belajar Al-Quran. Nah, tadi karena pendidikan agama Islam secara global, maka nanti prompt-nya itu, perintahnya itu bisa lebih detail. Simulasi haji, kemudian juga diskusi tentang toleransi gitu ya. Ini manfaat penggunaan AI-nya, ini kesimpulannya. Nah, ya. Nah, misalnya berikan contoh pada mata pelajaran misalnya akidah akhlak ya kelas 11 gantian kita akan lihat ya menurut informasi dia ini nah kita dicek nih ya topiknya adalah ketauhidan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala implementasinya ya misalnya platform untuk pembelajaran berbasis AI itu pembelajaran tadi personalisasi ya nih mulai dari AI menganalisis mahasiswa terhadap konsep tauhid melalui kuis awal nanti di
AI yang selanjutnya nanti akan kita cara bisa membuat kuis. Sebenarnya sih di sini juga bisa disebutkan misalnya begini. Ini kan siswa masih kesulitan dengan konsep dasar akan diarahkan pada modul yang lebih sederhana. Sedangkan siswa yang sudah menguasai akan diberikan materi yang lebih. Misalnya saya membuat ini ya, buatkan ya kuis awal, kuis ya awal ya tentang akidah atau tadi kuis kuis awal di materi di atas atau sebelumnya ya. Nah, pasti dia akan dia mikir udah tahu kok deh, jadi nggak usah ini kan. Nah, ini tujuan kuisnya nih. Jadi di awal itu sudah rukun iman yang pertama adalah ini kan dicari tuh. Nah, nanti siswa itu akan bagaimana menjawabnya itu school plus ya. Jadi langsung jadi nggak usah. Makanya sekarang itu saya pernah kemarin itu ya bikin pertanyaan gitu untuk ada olimpiade sih ya. Saya udah pakainya aja buatkan tentang ini. Jadi, bahkan ini tuh bisa langsung ini kan nggak ada jawabannya nih, ya. Nah jawabannya dia nggak ada nih. Ya kita langsung buatkan lagi nanti bisa dikasih buatkan ya. Jangan-jangan gurunya nanti nggak tahu jawabannya gitu kan ya. Nah, tapi kan harus dengan ilmu pastikan kita lihat nih. Hari kiamat adalah jawabannya A. Hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hari dimulainya kehidupan di dunia. Hari terjadinya gempa bumi. Hari terjadinya hujan. Ini kan gampang banget kan ya. Aku juga kelas 11 atau 12 ya. Kelas 11 ya. Ini kan udah ada jawabannya. Jadi ya kalau ada yang bikin bodoh ya mungkin yang nggak mau mikir aja jadinya bodoh gitu ya. Nah padahal ini kan tambah lagi soalnya gitu ya, dia akan muncul lagi. Oke, jadi kalau Gemini ini dia juga bisa membuat gambar ini ya, atau mungkin juga simulasi atau skenario juga bisa ya. Ini kan tadi seru buat kuis kan, karena pertanyaan itu tentang kuis kan. Nah ini kan yang tentang kuis nih. Kemudian sini. Ya misalnya siswa dapat bertanya kepada tutor virtual tentang sifat-sifat 20 gitu ya, tentang menjelaskan yang detail lengkap dengan contoh dari Al-Qur'an. Nah, ini ada game edukasi ya. Nah, di sini nih ya, untuk mencocokkan sifat Allah dengan sifat apa yang relevan. Nah, kita buat di sini nih ya. Kita pilih di sini, kita buatkan kuis interaktif ya tentang gitu ya, tentang ini kan yang di atas itu kan ya tentang atau yang menantang siswa menantang ya untuk mencocokkan sifat Allah dengan ayat Al-Quran yang relevan. Dia akan buat kuisnya. Ya, dan juga nah tuh kan jadi petunjuk tarik dan lepas ayat Al-Quran sesuai dengan sifat Allah yang diberikan. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ini ayat Al-Quran yang Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tadi kan ini pertanyaan tentang akidah ya, akidah akhlak ya. Nah ini pilihan ayat Al-Qurannya. Ya jadi ini jawabannya juga udah ada nih. Jadi kalau yang bikin bodoh ya tadi yang emang nggak mau belajar gitu ya, yang tidak mau belajar. Tapi makanya kan pentingnya dulu nanti menjelaskan kembali. Oke ya, ini yang istilahnya itu Gemini ya. Ini hampir semua perintah itu ada, termasuk juga tadi ini ada export to sheet ya. Ini bisa dijadikan sebagai Excel. Ini kelebihan dari Gemini karena dia punya Google ya. Mudah. Oke, ini AI yang kedua. Yang ketiga, teach smarter not harder katanya gitu ya. Ini ininya sama ya untuk istilahnya apa daftarnya tinggal daftar aja nanti sign in kemudian pilih pakai Google gampang lah ya itu ya karena yang bayar juga. Nah ini adalah tampilan dari AI yang menawarkan seperti ini ya. Nah ini khusus untuk memang tadi administrasi guru ya. Nah kemungkinan atau sayangnya memang ketika saya klik di sini, ini bisa pakai bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris ya gampang ya. Kalau pakai bahasa Indonesia tinggal klik kemudian translate to Indonesia ya. Dia otomatis akan berubah jadi bahasa Indonesia tuh. Nah, tadi yang saya bilang kekurangannya ini kan ada science, ini mata pelajarannya. Jadi ini membuat desain pembelajaran, ya. Ini caranya. Ya, jadi mulai sebentar. Ini agak sedikit. Ini saya ulang dulu ya. Jadi saking banyak yang make ini kayaknya. Nah, di sini ya. Jadi nanti pilihannya adalah apa? Tentukan dulu. Ini cara kerja dari eduid.ai ya. Jadi pertama itu tentu coba ya untuk yang Magic School. Jadi akan semakin banyak gitu ya. Oke, pertama saya akan pilih mudah-mudahan sudah bisa nih. Oke, di sini ada pilihan untuk mata pelajaran atau rumpun ilmu lebih tepatnya. Sayangnya pendidikan agama Islam itu nggak ada gitu ya. Jadi science, social studies, matematika, language art, enrichment, career technical training, speech and language learning gitu ya. Nah mungkin kalau yang bahasa Arab bisa nih kalau di language art gitu ya. Karena sekarang memang bahasa Arab itu sudah keluar dari materi PAI gitu ya. Oke, saya ambil aja nih social studies lah ya. Social studies pilih, kemudian ini kita pilih kelasnya mau pakai first grade student, second, third, fourth, fifth ya.
middle school, under class, ya, ataupun post secondary. Saya pilih yang upper class student grade 11 and 12, ya. Saya pilih yang ini. Oh, tadi masih pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa lah bahasa Inggris saja ya. Kemudian dari sini saya akan pilih listen sheet. Di sini ada pilihan, ada unit plan, ada listen sheet, ada prior knowledge and scaffolding, ada learning objective and success criteria, ada engagement activities, ada assessment measures, ya. Kemudian ada evidence statement, ada lesson plan, ya, 5 years, ES, kemudian ada lesson plan juga, ada Montessori lesson planner. Nah, ini biasanya yang paling gampang itu ini karena sebagian itu ada yang berbandingnya. Yang kedua ada information object-nya, ini, kemudian ada independent practice, ada cooperative learning, ada gamification, ada question, dan juga ada favorite, ya. Question misalnya, ini berarti langsung buat pertanyaan. Planning, saya pilih listen sheet, ya. Ini namanya itu kalau bahasa Indonesia tadi itu apa ya? Jadi kayak apa namanya itu ya? Jadi bukan biji tapi sesuatu yang kita bisa terjemahkan sini ya. Kita klik kanan, ya, kita translate ke Indonesia. Agak-agak lucu, benih pelajaran jadinya gitu ya. Agak-agak unik aja gitu ya. Jadi ini pelajaran, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Jadi benih pelajaran. Oke, di studi sosial, kemudian saya pilih kelas atas, siswa kelas 11 dan 12. Kemudian di perencanaan saya pilih benih pelajaran. Oke, nah setelah benih pelajaran, kemudian saya masukkan topik. Misalnya saya mau belajar tentang, kita coba ke agama gitu ya, tentang misalnya sejarah lah ya, sejarah kebudayaan Islam. Oke ya, dia bisa harusnya lebih spesifik, masa Bani Umayyah. Nah, kemudian kalau kita nggak puas dengan ini, kita bisa kasih meningkatkan. Nah, ini kekurangannya kalau gratisan itu dia 15 prom ya, meningkatkan. Artinya bukan hanya ini, tetapi lebih mempelajari sejarah kebudayaan Islam pada masa Bani Umayyah dengan fokus perkembangan seni, arsitektur, sistem pemerintahan, mencerminkan pengaruh dinasti tersebut terhadap peradaban dunia. Oke, sudah. Nah, kemudian saya akan masukkan ke ruang tambah ke ruang kerja, ya, di sini. Ini langkah berikutnya. Oke, kita tunggu, ya. Di ruang kerja ini itu, di situ ada benih pelajaran. Sebenarnya nggak tepat ya benih pelajaran gitu ya. Jadi listen sheet-nya dari materi mempelajari sejarah kebudayaan Islam Bani Umayyah ini, nih tujuan pembelajaran dia pakai taksonomi Bloom ya. Jadi mengingat, ya, ini kelihatan ke bawah, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri utama seni dan arsitektur pada masa Bani Umayyah. Terus memahami, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, menyebarkan. Pengetahuan awalnya, pengetahuan dasar tentang sejarah Islam, pemahaman tentang dinasti, set isyaratnya, seni dan arsitekturnya, sistem pemerintahannya, dampak globalnya, strategi instruksi langsung ini metodenya, bisa ceramah interaktif, bisa diskusi kelas, bisa case study ya. Nah, termasuk juga di sini ada tugas latihannya. Ya, tugas latihannya itu membuat poster, misalnya siswa membuat poster tentang ciri-ciri seni dan arsitektur Bani Umayyah, atau mungkin menulis esai pendek. Siswa menulis esai tentang pengaruh Bani Umayyah terhadap sistem pemerintahan di dunia Islam, atau mungkin bisa juga yang sudah sekarang banyak berjalan di MTS Alia, SMP SMA, presentasi kelompok. Siswa berdiskusi mengenai dampak kebudayaan Bani Umayyah di negara tertentu. Nanti ada aktivitas berbasis sistem, debat, ada proyek kelas, ada analisis video, penilaian formatifnya bisa menggunakan kuis, ya, mengadakan kuis secara singkat tentang fakta dari materi yang telah dipelajari. Refleksi tertulis, gitu ya, siswa menulis refleksi. Peer review, siswa saling memberikan umpan, ya, pernyataan mendalam, ini pertanyaan yang lebih detail. Untuk tadi kan berdiferensiasi, gitu ya. Nah, jadi masing-masingnya itu berbeda. Oke, ini listen plan-nya ini baru benih pelajaran. Jadi listen sheet-nya sebenarnya itu. Nah, kemudian kita mau bawa masuk ke sini nih. Kita mau masuk, kita ini tutup dulu ya. Kita tutup ini sebentar. Ini agak mengganggu ya. Kita tutup ini, kemudian kita mau ke gamifikasi. Jadi kalau saya punya materi ini tadi ya, materi yang ini ya, saya copy dulu sementara materi ini. Kemudian saya mau pakai bikin game untuk permainan ini. Nah, kira-kira kayak gamenya mau apa nih? Banyak banget pilihannya nih. Ada tic-tac-toe, ada gaya Jeopardy, ada lagi kuis-kuis perdagangan, pencarian kata, berdasarkan pencarian ini atau itu, empat sudut, ulasan game, ruang pelarian, game garis waktu sejarah, gaya kapal perang, gaya bingo. Banyak banget ya. Saya milih yang mana ya? Mungkin saya mau pakai yang ini aja, apa sih, teka-teki klasik aja lah ya. Mudah-mudahan bisa nih. Oke. Nah, saya pakai model gamifikasi itu pencarian kata yang klasik. Kemudian saya masih pakai ini karena tadi sudah ditingkatkan, tambahkan ke ruang kerja. Kita tunggu. Nah, ini jadi pencarian katanya itu. Nah, tadi kan saya pakainya itu adalah apa? Ini menggunakan apa? Ya. Nah, jadi nanti suruh nyari kata nih, ya. Suruh nyari kata. Oh, ini belum selesai, tenang sabar ya. Ini gitu ya. Nah,
Ini jadi pilihan kata di sini nih, ya. Ini kira-kira yang mana nih gitu ya. Nanti didetailkan. Kalau tadi apa eduid.ai ini dalam masa pengembangan sehingga memang mungkin kalau untuk materi tertentu mestinya juga bisa juga nih ya. Ini harus paham gimana nih urutannya nih ya. Diurutkan nih ya dari sini nih. Kemudian ke sini nanti kita akan lihat. Ini contoh saya, itu mungkin saya ganti lah yang agak sedikit mudah. Saya ganti pakai kuis perdagangan. Karena nanti bentuknya itu tabel ya. Nah, ini yang pakai kuis perdagangan buat permainan berbasis diskusi. Nah, ini yang menggunakan apa flashcard ya, menggunakan flashcard. Jadi yang di bawah juga tetap masih ada. Uh, Nih lihat, semua materinya itu terkait dengan apa? Istilahnya itu materi tadi secara kebudayaan Islam. Kita mau ganti lagi di sini. Ini saya matikan dulu, saya close dulu ini. Dan ini ya, yang praktek mandiri sebenarnya kan tadi banyak ya. Tadi bukan ini pembelajaran kooperatif seperti apa nih modelnya. Kemudian objek informasinya juga ya ada praktek mandirinya. Gimana nih praktek mandirinya? Ya misalnya kita buat tentang revisi esai. Kita buat tingkatkan. Kayaknya kalau mereka sampai masih sama sih ya. Walaupun dia ada di esai itu agak berbeda. Dia lebih banyak lagi nih. Jadi semakin kita tingkatkan kemampuan AI ini dia akan semakin apa ya semakin tinggi tuh dari sisi kemampuannya ya. Oke, saya tambahkan ke ruang kerja saya. Ya, ruang kerjanya itu yang sebelah kanan ini. Ini esainya gitu ya. Jadi dia lebih dia sebagian ngambil sebenarnya datanya ngambil dari ChatGPT sebenarnya itu ya. Nah, ini esainya tuh ya. Jadi esainya dituliskan gitu ya. Nah, ini tugasnya nih ke mereka. Jadi bukan bikin bodoh ya, justru mereka suruh baca, kemudian baca dengan seksama, identitas kesalahan, revisi teks, penulisan ulang, kaji ulang. Nah, ini karena saya pakai ulasan esainya juga, kemudian juga yang di bawahnya itu pertanyaan analisis sumber, penugasan kata kunci, lembar kerja ekstensi. Jadi banyak sekali gitu ya sampai sampai bingung ini harus langsung dipraktekkan ini kalau ini terlalu banyak teorinya kayaknya gitu ya. Oke, ini tadi perencanaan ya kemudian objek informasi tadi sebenarnya perencanaan itu di sini ada juga langkah penilaian ya misalnya saya mau menilai dari sisi tadi yang ini kata kunci ini kan ya langsung saya tambahkan ke ruang kerja kayak gimana nih langkah-langkah penilaiannya nih tadi dari sisi kan dia di perencanaan tuh ya dalam penelitian analisisnya ya ini kalau tadi kita ngambilnya tuh berbasis project ya jadi untuk penilaiannya oke ini adalah eduid.ai kemudian ada Magic School tampilannya itu tampilan depannya bersama kali ini gitu ya. Kemudian saya juga populer itu dia lebih kurangnya juga nggak jauh berbeda dengan Gemini dan juga ChatGPT ya. Nah ini plus gitu ya. Di sini ada chatbot yang kita bisa apa akademik banyak sekali. Itu juga itu yang tidak baku. Desain malas ngetik gitu ya. Oke ini sebenarnya nih pembelajaran topik sholat bisa internetnya. Oke ini kalau ya ada mode-nya ini mode juga nanti yang sifat lihat nah, dengan AI yang lainnya lebih kasual ya lebih kemudian dia pilihannya ya jadi main membuat kuisnya membuat plus nanti memasukkan nilai siswa tetapi sehingga lecture itu terlalu banyak gitu ya baik saya izin stop share ya tapi ini karena banyak sekali yang dibuka jadi agak sedikit tar ini tapi sambil adalah bisa diuran banyak sekali di video karena memang trennya semuanya sangat mungkin sekali nanti untuk menggunakan ya mana yang istilahnya itu nyaman, mana yang memang bisa gitu ya sehingga kuliah kita ini kan bukan hanya untuk kita gitu ya, tapi untuk disampaikan kepada guru-guru. Ya kalau kita merangkap sebagai guru itu akan sangat lebih bagus. Cuma oh ya saya belajar di Magister Pendidikan Agama Islam